Halo semua, balik lagi dengan saya Victor Excel, ada Pak Deniasu dan ada Pak Tito. Halo. Nah, di video kali ini kami akan ngebahas metode original John Paul 77 yang simple dan udah dipakai tuh lebih dari 5 tahun. Nah, Pak Tito, ini kan kita tunggu-tunggu videonya ya. Banyak banget Pak yang nunggu pasti ini. Nah, Pak Tito tuh pakai metode apa sih Pak pas trading? Profitnya tuh sampai kayak wah gitu loh Pak. Yang susah tuh konsisten Pak. Itu yang susah. Iya. Oke, metode yang saya pakai sekarang apa yang saya pakai dulu? Emangnya ada berapa Pak? Nggak gini, kalau sekarang kan saya gaya tradingnya itu swing. Ya kan, tapi kan seperti yang kita sama-sama tahu kan, pertama saya pakainya kan scalping. 2011 sampai 2013 itu saya scalping. Seperti yang tadi kita bahas di video sebelumnya kan. Lalu setelah itu 2013 sampai 2015 itu saya sebenarnya intraday. Oh, pernah intra juga. Ya, saya 2 tahun intraday. Ya kan, setelah itu baru saya ganti ke swing. Swing sampai sekarang. Nah, dari gitu loh. intraday kenapa pindah ke swing, Pak? Iya. Simple lah, pasti urusannya kenyamanan kan. Mana yang paling nyaman untuk jalankan dan mana yang paling nyaman di dompet. Iya. Ya, udah, bener. udah. Ya kan? Sekarang kalau kita bandingin aja ya. Kita bandingin antara scalping lalu dengan intraday dengan swing. Oke? Dari sisi ini ya, profit ya, kita ngomong profit. Katakanlah kita mentarget untuk mengejar profit 10.000. Oke? Maka kalau kita hitung secara ini kan rata-rata profitnya aja ya, average profit. Yang scalping saya kan mentarget 10 sampai 20 poin lah, ya kan? Average-nya berarti rata-ratanya berarti kan sekitar 15 poin. Iya. Ya kan? Kalau yang intraday saya itu mentarget 30 sampai 50 poin. Maka secara rata-rata itu menjadi 40 poin. Ya kan? Sementara yang swing saya 100 sampai 300 poin. Oke, jadi rata-ratanya di 200 poin. Ya kan? Ini saya swing bukan swing yang besar banget ya. Saya swingnya hanya 100 sampai 300 poin. Oke, setelah itu kita akan bandingkan dari sisi jumlah trade-nya. Ya kan? Jumlah trade untuk mencapai 10.000 yang ini nih. Ya kan? Berapa kali trade saya harus lakukan untuk mencapai 10.000? Standar kita pakai satu lot semua nih. Ya kan? Ceritanya pakai satu lot semua. Maka kalau saya 15 poin rata-ratanya berarti kan saya harus trading 65. Oke. Iya, 65 kali trade. Yang intraday Sekitar 25. 25, Pak. 25 kali trade, ya kan? Yang swing 5. 5 kali trade. Ya kan? Udah mulai senyum kan? Nah, jelas kan kenapa saya pindah ke swing? Jauh banget soalnya. Lalu sekarang dari periodenya sendiri, dari periode waktu ya, berarti kan kita ngomong secara bulan. Ya kan? Berapa lama nih saya untuk mencapai profit 10.000 ini dengan metode scalping? Ya kan? Secara umum, secara rata-rata ini hanya butuh waktu 1 bulan. Ya kan? Yang intraday, untuk saya mencapai 25 kali trade, itu umumnya selama 2 bulan. Kenapa? Karena kan nggak setiap hari ada momen. Kita ngomong intraday loh ya ini ya. Itu nggak setiap hari ada momen. Dan model saya, tipikal saya kan kalau nggak ada momen nggak saya paksain. Saya selalu menunggu momen. Ingat kan? Yang swing, ini 1 bulan. Sama. Gitu loh. Kan jadi jelas kan perbedaannya kan di sini kan? Nah, berarti Pak, kalau scalping itu kan nggak mungkin cuma 65 kali trade Pak sebulan. Pasti kan lebih kan? Bener. Swing juga lebih dari 5 kali kalau ngomong sebulan. Oh iya. Ya kan? Maksudnya gini loh, kalau dibilang 1 bulan kan scalping bisa lebih dari 65, berarti bisa lebih dari 10.000. Iya kan? Yang apa bedanya sama swing? Swing juga dalam 1 bulan saya nggak mungkin cuma 5 kali. Ya kan? Saya bisa 20 kali, bisa 25 kali, lebih juga dari 10.000. Tapi maksud saya adalah prinsipnya. Yang prinsip dasar hitungannya saya menggunakan ini. Acuannya. Ya, sehingga jelaskan dari sini kenapa saya pindah. Gitu loh, kenapa setelah 2 tahun saya pindah. Dan kalau kita compare lagi ya, kita bandingkan lagi dengan lebih simple lah. Ya kan, lebih mudahnya aja. Kita sekarang bandingkan dari sisi money. Pasti. Ya, pasti dong. Pertama, berapa banyak uang yang kita hasilkan. Kedua, berapa banyak waktu yang kita habiskan. Ya kan? Dan berapa banyak tenaga yang keluar. Iya kan? Kan harus di-compare dari ini juga. Inilah yang akhirnya pengaruh ke kenyamanan kita. Benar kan? Nah, yang scalping sekarang. Benar, saya dapat nih uangnya. Uangnya besar. Kan? Profitnya besar. Tapi kan kita sama-sama tahu kemarin kan? Habis waktu saya. Benar Pagi, nggak? siang, sore, malam Pak. Pagi, siang, sore, malam. Pacaran sama monitor. Pacaran sama monitor. Kan? Tenaga saya nggak tanggung-tanggung. Habis sampai masuk rumah sakit. Back pain Iya lah. kan? Ya back pain lah, apa lambung Banyak lah. banget. Habis semuanya. Yang intraday sekarang. Kita ngomong dari sisi money dapat nggak sih? Dapat. Tapi kan ini 2 bulan.
Kan saya terbiasa profit sebulan 10.000, suruh sebulan 5.000 kan berasanya nggak dapet duit. Kurang kayaknya. Benar kan? Pasti berasa kurang, ya kan? Otomatis kita bilang, ini profit nggak sih? Profit. Tapi ya nggak ada apa-apanya dibanding scalping. Ya kan? Secara waktu, benar. Saya lebih fleksibel. Dengan saya lebih punya banyak waktu, tapi nggak banyak-banyak amat. Karena kan intraday itu tetap harus dimonitor secara berkala. Setiap hari ya? Setiap hari. Berarti dari sisi kebebasan waktu, samar-samar. Ya kan? Tenaga yang terbuang karena harus monitor secara berkala juga. Sama nih, samar-samar juga kan. Nanggung-nanggung ya Pak ya. Semua kalau serba ya. nanggung kalau intraday. Gitu loh. Bandingkan dari sisi yang swing tadi. Money, jelas. Iya kan? Waktu, jelas. Tenaga, jelas. Banyak waktu dan tenaga saya yang bisa saya alihkan akhirnya untuk mengerjakan hal-hal lain yang sama pentingnya. Bukan pacaran sama apa tadi monitor ya kan jadinya kan. Gitu loh. Jadi jelas lah ini kenapa saya akhirnya berpindah ke sini dan ini saya pertahankan sampai sekarang. Dan ini sangat lumrah, sangat normal. Dengan semua orang pertama kali mulai trading, ya kan? Kalian pertama kali mulai trading, condong kemana? Scalping. Bener nggak? Condong ke scalping ya karena walaupun bukan scalper beneran, scalper ABC kan, scalper asal biru close kan. Tapi semua orang pasti condongnya ke scalping. Kenapa? Karena takut sebenarnya. Bener kan? Kita semua tuh takut. Pertama kali memulai trading, terus suruh langsung hold posisi 200 poin, mana berani sih kita? Boro-boro Pak. Iya, makanya pasti kan, waduh 15 poin lah. Kalau bisa semakin cepat selesai, semakin bagus. Iya. Iya kan? Baru udah mulai sering trading, kita sudah mulai terbiasa bahwa, oh ternyata pergerakannya bisa seperti ini ya. Bisa berapa puluh poin ya. Kita mulai nih, berani menjalankan intraday. Ya kan? Tetap sebenarnya masih takut. Kenapa kita maunya intraday? Prinsipnya kan kalau bisa enak tidur. Iya. Iya kan? Keluar cepat-cepatnya. Bener kan? Kalau bisa kan tidur jangan sampai masih ada nahan posisi. Itulah kenapa orang biasanya dari sini fasenya berikutnya ke intraday. Kan? Tapi semakin sering, semakin lama orang trading, mentalnya semakin matang, pasti akan larinya ke swing ujung-ujungnya. Kenapa? Karena kan kita mau ya punya 3 ini. Iya kan? Semakin kita dewasa, semakin matang, pasti kita mau memiliki 3-tiganya. Bener kan? Di waktu yang sesingkat-singkat mungkin. Ini kayak perjalanan seorang trader lah ya, istilahnya ya Pak ya. Dari scalping akhirnya akan swing gitu. Iya. Soalnya di luar sana tuh banyak Pak, tiba-tiba muncul. Ih, tahu-tahu udah bisa swing gitu. Wah, ribuan poin. Bullshit lah kalau itu. Ya kalau ada orang baru pertama kali mulai deh, ya kan kalian lah ada siapapun deh. Sini kalau ada teman yang belum pernah trading, saya ajarin metode saya. Ya kan? Saya langsung ajarin untuk hold posisi 200 poin, 300 poin. Gemeter itu orang. Jadi kalau tiba-tiba orang baru belajar trading langsung, wah saya pakainya swing, saya berani hold sekian ratus poin, gini, Anda harus bisa kill semua emosi ini. Bullshit. Nggak mungkin, ini fase normalnya semua orang. Tapi Iya Pak, kan? intraday ini Bapak masih pakai nggak sih Pak? Masih. Intraday saya masih pakai tapi yang menjalankan tim trader saya. Oh. Dan sayanya sendiri kan saya mencari yang lebih santai dong. Iya. Pastilah otomatis gitu. Nah, sekarang setelah tahu ya, saya menjalankan yang swing. Swing itu, untuk kita menjalankan metode swing, kita harus memahami karakter market. Ya kan? Bahwa market itu hanya ada 2 tipe. Yang pertama adalah market saat sedang ranging. Inilah tipe market yang pertama kali. Orang ada yang menyebutnya sideways, ada yang menyebutnya konsolidasi, apapun lah namanya. Prinsipnya adalah ini saat market bergeraknya mondar-mandir di situ-situ aja. Dan naik, turun, naik, ya kan? Turun, naik, turun, dan seterusnya nih. Inilah saat market sedang ranging. Pada kondisi market seperti ini, mayoritas orang bahkan yang nggak bisa trading sekalipun mereka semua akan profit. Kenapa? Karena marketnya mondar-mandir. Jadi mereka buy dimanapun juga, sell dimanapun juga, marketnya akan balik lagi. Bahkan yang nggak pakai stop loss sekalipun, mereka semua akan profit dengan sendirinya. Contoh, misalkan di sini melakukan posisi buy di sini kan. Oke, buy. Lalu kan sini sempat turun sedikit kan. Setelah turun, tungguin dong, besokannya naik. Ya kan, oh di sini TP selesai gampang, ya kan? Marketnya turun lagi di sini, buy lagi dong, ya kan? Ternyata turunnya agak lama nih, agak dalam. Tungguin sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari kali ini TP. Karena udah 6 hari, biasa sampai BEP aja udah terima kasih kan, udah bersyukur. Waduh, akhirnya BEP, bener gak sih? Lumrah kan gitu semua. Lalu saat nyampe sini berhubung habis kepontang-panting kayak begini, biasanya apa? Sell. Orang kalau habis posisi ke pontang-panting, habis itu biasanya kan langsung berlawanan kan. Pengennya buru-buru masuk lagi kan. Sell. Di sini kan. Sell, naik dulu. Baru turun lagi besokannya. Oh, TP.
Ya, seterusnya dan seterusnya begitulah. Sampai akhirnya misalkan di sini ada posisi sell, ya kan? Sell. Naik, baru akhirnya di sini selesai. Ya kan? Yang tadinya misalkan ini sehari, jadi 2 hari, 2 hari, jadi 3 hari, 3 hari, jadi 4 hari, dan seterusnya. Ya kan? Yang akhirnya membuat orang cenderung berpikir apa? Saat mereka punya posisi buy ataupun sell, dan posisinya salah. Secara refleks, secara alam bawah sadar, mereka akan mengatakan, tungguin aja. Udah kebiasaan juga kasih. Udah jadi kebiasaan kan? Tungguin aja, ntar juga balik lagi. Tungguin aja, paling kayak kemarin. Ya kan? Pada kondisi seperti ini membuat mayoritas dari kalian berpikir bahwa forex itu segitu mudahnya, trading itu segitu mudahnya, semudah membalikan telapak tangan. Ya kan? Karena buy dimanapun dan sell dimanapun, hasilnya tetap akan profit. Tungguin aja, prinsipnya itu. Ya kan? Sampai akhirnya terjadilah tipe market yang kedua. Apa tipe market yang kedua? Trend. Kan? Pada kondisi market trend, oke, inilah mayoritas orang loss. Kenapa? Marketnya bergerak one way, begini kan? Oke. Atau entah one way turun atau one way-nya naik ya, begini. Nah, mayoritas di sini orang loss justru. Kenapa? Tadi nih terlena di sini. Kenapa bisa terlena? Misalkan posisi terakhir di sini buy, ya kan? Turun, tungguin aja. Ya. Tungguin aja, paling kayak kemarin. PD-nya kan? udah maksimal. Nah, turun lagi nih. Kan? Oh, tungguin aja, mungkin lebih lama daripada kemarin. Tungguin lagi, turun. Tungguin terus. Tungguin terus lah, sampai akhirnya nggak pernah balik lagi. Ya kan? Itulah kenapa mayoritas orang loss saat lagi trending. Bener kan? Kalian semua loss kalau lagi trending. Nggak percaya, kalian buka trading statement kalian. Lihat, saat kalian loss terbesar, pasti lagi trend. Kan? Dan ingat, saat sedang mayoritas trader, 95% loss, siapa yang profit? Broker. Pak. Broker, market maker, mereka lah yang profit, ya kan? Jadi di sini pesannya adalah berpikirlah layaknya market maker. Apa artinya? Jangan pernah ngerasa bahwa harga itu sudah terlalu rendah atau harga sudah terlalu tinggi. Nggak pernah broker, market maker, mereka nggak pernah mengenal prinsip harga itu sudah terlalu rendah atau harga itu sudah terlalu tinggi. Ya kan? Lihat, mayoritas orang kalau lagi all time high, all time low, mayoritas orang loss. Oh. Benar kan? Pak, ini Bapak kan udah ngomongin ranging sama trending nih. Ya. Cara Pak Tito terapinnya itu gimana sih, Pak? Kapan saya akan trending, kapan saya akan ranging, gitu kan? Sebenarnya saya menggunakan bisa disebut alat bantu ataupun indikator, gitu kan?